Hai semuanya, welcome back to my channel. Nama aku Devi, seneng banget kalian ada lagi di video aku hari ini. Dan kali ini aku mau sharing tentang things I only own two. Soalnya di video sebelumnya aku sharing tentang barang-barang yang aku punya satu. Terus kayak kenapa gak dilanjutin aja barang yang aku punya dua. Jadi langsung aja kita mulai. Pertama adalah aku punya 2 jam tangan, tapi aku nggak pernah punya jam dinding. Mungkin itu udah kebiasaan karena dari sejak aku ngekos aku yang nggak punya jam dinding, tapi aku punya 2 jam tangan, yaitu jam yang ini yang sering aku pakai, biasanya sehari-hari aku pakai. Ini Apple iWatch. Terus satu lagi itu adalah jam yang aku suka banget, ini adalah jam Daniel Wellington. Dan jam ini tuh aku suka karena modelnya itu timeless banget, karena modelnya sangat-sangat natural. Jadi aku waktu itu beli ini juga berdua sama suamiku, kembaran. Terus sampai sekarang jam ini mungkin udah berapa tahun ya? Udah cukup lama sih, tapi aku baru ganti baterai itu 1 kali dan ini masih bekerja dengan baik. Kulitnya juga ini dari kulit asli dan bisa dipakai untuk acara formal. Jadi biasanya kalau untuk hari-hari aku pakai jam ini, tapi kalau untuk acara yang lebih formal aku pakai yang ini. Yang kedua adalah aku punya 2 tas. Jadi aku sebenarnya juga bingung sih itu tas, karena itu sebenarnya adalah bag in bag. Jadi tas di dalam tas gitu. Jadi aku nggak tahu sebenarnya itu aku punya 1 tas atau 2 tas. Tapi menurut aku 2 karena aku biasanya pakai untuk 2 occasion. Jadi kalau yang satunya itu aku pakai setiap hari, kayak untuk harian casual aku pakai tas yang ini. Tapi untuk mungkin kegiatan yang jauh atau perlu banyak bawa barang, aku pakai tas yang besarnya ini. Jadi aku suka banget tas yang model kayak gini loh. Kalau kata kakakku itu ini kayak tas tempat sampah karena semuanya tinggal dimasukin gitu doang kan, terus berantakan gitu. Tapi ya kalau kita pakai pouch-pouch kecil jadi nggak berantakan, dan aku suka aja karena ya terbuka aja gitu, gampang ngelihat isi barangnya, terus juga gampang untuk nyari-nyari barangnya. Yang ketiga adalah high heels. Aku punya 2 high heels, satu itu sendal modelnya, dan yang satunya lagi itu sepatu dan itu warna hitam. Jadi untuk kayak kegiatan yang formal atau misalnya ada ya apa ya acara yang formal gitu, mungkin kalau untuk misalnya interview kerja atau mungkin acara khusus yang buat di sekolah atau di kampus, aku pakai yang sepatu tertutup hitam high heels. Tapi kalau misalnya untuk acara yang gemes-gemes, acara yang lucu-lucuan, bahkan untuk kondangan, aku pakai yang sendal gitu. Aku nggak terlalu suka juga pakai high heels, makanya aku nggak punya banyak high heels juga. Dan modelnya pun aku nggak milih model yang terlalu aneh-aneh, karena aku emang senengnya tuh barangnya tuh satu tapi bisa aku pakai di banyak occasion gitu. Masih berurusan dengan kaki, yang keempat adalah sendal. Jadi aku punya 2 sendal juga. Yang pertama itu adalah sendal aku beli dari ya toko lokal Filipina di sini. Terus aku suka modelnya karena simple dan dia juga teplek banget dan dia nggak bikin sakit di kaki. Jadi ya buat aku sendal itu tujuan utamanya adalah jangan sampai sakit di kaki, karena kita biasanya pakai sendal untuk jalan yang jauh, jalan yang lama. Jadi aku butuh sendal yang nyaman. Dan sendalku yang kedua adalah sendal Birkenstock. Sendal ini adalah sendal yang paling aku suka, paling aku cinta. Bahkan kalau misalnya seandainya sendal ini rusak, kayaknya aku akan beli lagi sendal Birkenstock, mungkin dengan model yang lain. Karena apa? Yang pertama itu adalah kualitasnya. Jujur emang kualitasnya itu top banget. Jadi aku udah punya sendal ini kurang lebih mungkin ini adalah tahun ke-5 atau tahun ke-6 aku. Jadi sendal ini kalau misalnya kalian lihat ada rusak di bagian sini dan sini, tapi rusaknya itu sangat minim banget gitu loh. Rusaknya bukan rusak yang sampai nggak bisa dipakai gitu. Dan yang kedua adalah nyaman. Jadi kalau di sendal Birkenstock itu mereka ada curve-nya gitu ya. Jadi kayak tempat kaki kita tuh supaya pas masuk di situ. Jadi gitu. Aku nggak suka soalnya sendal yang kayak licin-licin atau misalnya sendal yang kayak ya nggak jelas gitu, kaki kita bisa geser-geser gitu. Jadi sendal ini itu bener-bener nempatin kaki kita di tempat yang pas. Jadi nggak gerak-gerak gitu, pokoknya super nyaman banget. Terus mungkin hal selanjutnya adalah dari segi harga. Tapi aku sendiri merasa dia udah memberikan lebih dari harga yang aku bayar. Mungkin kalau untuk ukuran sendal bakal banyak yang bilang kayak, hah sendal doang harganya segitu. Tapi kalau dilihat dari kualitasnya itu aku lebih baik beli sendal harga segitu bertahan 5 tahun daripada aku beli sendal yang mungkin harganya lebih murah tapi kualitasnya tidak terlalu bagus. Yang kelima adalah aku punya 2 celana.
Itu pun celana sebenarnya modelnya sama, celananya cuma beda warna doang. Dan itu celana yang modelnya kayak semi legging gitu. Jadi itu bukan legging, bukan jegging juga, tapi ya semi-semi gitu. Jadi dibilang ngetat banget kayak legging juga enggak, tapi dibilang kayak jeans juga enggak. Pokoknya menurut aku itu pas. Jadi kalau kita pakai atasan yang rapi juga bisa dipakai untuk acara yang formal. Karena jujur sekarang aku juga udah nggak pernah pakai celana bahan lagi. Jadi seandainya memang ada acara yang formal, aku pakainya rok karena emang aku lebih prefer pakai rok juga daripada pakai celana. Jadi kalau misalnya aku harus ada acara misalnya apa ya, interview atau acara kampus yang formal, ya aku akan pakai rok hitam aku yang sudah lama bersama aku. Next yang keenam adalah aku punya 2 koper. Itu pun juga sebenarnya satu punya suamiku dan satu punya aku. Jadi kita punya 2 koper besar yang biasa kita selalu pakai kalau misalnya kita pergi. Itu pun kalau misalnya kita cuma pergi beberapa hari atau pergi yang dekat-dekat aja, kita cuma bawa 1 koper untuk barang kita berdua. Tapi kalau misalnya kayak kita mungkin mau perginya ke Jakarta, karena kita banyak barang yang mau mungkin kita bawa dari Filipina ke Jakarta atau dari Jakarta ke Filipina, jadi biasanya aku pakai dua koper itu. Tapi cuman itu doang kopernya, karena sampai sekarang kita juga masih merasa kita cukup dengan 2 koper itu, dan koper itu juga dua-duanya masih bisa dipakai dengan bagus, jadi no need. Yang ketujuh adalah botol dan tumbler. Sebenarnya aku juga bingung ini antara sama atau enggak gitu. Maksudnya kalau misalnya cuma dibilang botol minum, aku cuma punya 1, dan tumbler aku juga cuma punya 1. Jadi tapi aku nggak tahu karena ini udah tempat air, jadi aku anggap ini jadi 2 hal aja gitu loh. Yang pertama aku punya botol minum aku, ini adalah botol air putih. Jadi sebenarnya dulu ini aku pakai buat di kantor, jadi buat air minum di kantor. Tapi yang sekarang aku kerja dari rumah, jadi ini aku bawa pulang dan aku pakai di rumah. Lagian aku juga udah kebiasaan dari dulu nggak minum pakai gelas gitu loh. Jadi aku minum itu di botol. Itu sejak mungkin gara-gara ngekos sih aku rasa, karena di kosan kan dari galon pindahin ke botol. Jadi aku dari situ udah kebiasaan nggak minum di gelas lagi, tapi langsung masukin di botol gede kayak gini. Terus ini adalah tumbler aku. Aku cuma punya 1 tumbler ini. Dulu aku punya beberapa jenis tumbler karena aku suka kayak koleksi, atau aku suka beli tumbler-tumbler yang baru dan lucu. Jadi aku suka ya beli aja gitu. Padahal yang aku pakai sebenarnya ya yang itu lagi. Sampai akhirnya aku dapet tumbler ini dan aku nggak sadar bahwa ternyata tumbler yang aku pakai ini lagi. Jadi tumbler-tumbler yang lainnya ya aku kasih ke orang, aku kasih ke kakakku, atau ya hilang atau udah rusak. Jadi tumbler ini adalah tumbler stainless ya. Jadi dalamnya itu stainless dengan sedotannya plastik. Tapi jadi ini bisa menyimpan minuman dingin, karena aku emang lebih suka minuman dingin, misalnya kopi juga aku suka kopi dingin, dan di botol ini itu bisa tahan minuman dinginku dari pagi sampai siang, itu es batunya masih ada di dalam. Terus yang ke-8 adalah kabel charger handphone. Jadi aku punya 2 kabel charger. Itu pun sebenarnya karena kerja ya, dulu kerja di kantor, jadi aku punya 2 kabel, satu di rumah atau yang untuk aku bawa-bawa, sama satu yang di kantor. Karena dulu aku pernah punya 1, tapi akhirnya gitu, jadi lupa bawa, lupa taruh tas misalnya, jadi akhirnya di kantor aku nggak bisa ngecas gitu kan. Jadi aku punya 2 kabel charger. Jadi dulu jujur sebelum jadi seorang minimalis, mungkin kita banyak yang nyimpen kabel. Maksudnya adalah kayak kita udah tahu bahwa kabel itu rusak, cuma kenapa nggak kita buang? Ya nggak tahu kenapa, kayak kita simpen aja kabel-kabel rusak itu. Tapi sejak jadi minimalis dan aku belajar declutter, yaitu salah satunya adalah mendeclutter kabel-kabel yang nggak kepake atau kabel-kabel yang udah rusak gitu. Coba kalian kasih komen di bawah siapa dari kalian yang masih suka nyimpen kabel atau barang yang udah gak bisa dipakai juga. Yang ke-9 adalah rekening bank. Jadi aku punya 2 rekening bank. Itu untuk yang di Filipina ya. Jadi untuk yang di Indo juga aku sebenarnya punya 2, tapi jujur udah lama banget gak dipakai sih. Jadi aku punya 2 rekening bank di Filipina. Itu pun yang satu adalah untuk payroll, atau kalau di Filipina ini untuk terima gaji itu kita harus ada bank tertentu sesuai dengan perusahaan tempat kita kerja. Jadi yang satunya itu adalah dari kantor untuk gaji, dan yang satunya itu adalah rekening pribadi aku. Dan yang terakhir adalah notebook. Aku punya 2 jenis notebook. Sebenarnya itu 2 karena aku pisahin. Jadi yang satu itu untuk budgeting aku. Kalau misalnya kalian tahu bahwa aku juga suka budgeting, kalian bisa cek di playlist budgeting aku, nanti aku taruh linknya di bawah. Dan yang kedua adalah untuk jurnal aku. Jadi sebenarnya
Aku juga nggak kreatif banget untuk bikin bullet journal sih, tapi maksudnya di situ adalah tempat buat aku nyatet segala sesuatu gitu loh. Itu kayak brain dump gitu loh, tempat kita ngeluarin pikiran-pikiran kita gitu. Karena jujur kalau aku sendiri, kalau misalnya aku cuma dipikirin doang, itu tuh biasanya jadi overwhelm dan akhirnya jadi stres gitu loh. Nah, dengan menuangkan itu di tulisan, itu merilis banget apa ya, pikiran-pikiran kita gitu loh. Dan akhirnya kita bisa baca lagi, kita akhirnya bisa brainstorming lagi apa yang sempat ada di pikiran-pikiran kita. Kayak misalnya aku terutama untuk ide-ide YouTube, atau misalnya untuk ya self improvement dan lain sebagainya. Oke, jadi itu aja barang-barang yang aku cuman punya 2. Kalian kasih komen di bawah barang-barang apa yang kalian punya 2. Oke, jadi kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa kasih thumbs up kalian, dan jangan lupa kalau kalian belum subscribe, klik tombol subscribe-nya. Karena dari channel analytics aku lihat banyak dari kalian yang nonton video aku tapi belum subscribe. So, jangan ragu, klik tombol subscribe-nya. Kalau gitu, aku harap kalian semua sehat-sehat, keadaannya baik-baik, damai sejahtera juga buat kalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!